Salam TITB, jumpa lagi di One World Outlook, Weekly Market Update bersama saya Nataya Henry Wijaya. Menutup minggu pertama di bulan Februari, fokus investor berlanjut untuk tertuju pada beberapa rilisan data ekonomi penting, serta pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang pertama di tahun 2023. Sesuai dengan ekspektasi pasar, pekan lalu The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya, namun hanya sebesar 25 basis poin saja, membawa suku bunga The Fed menuju level 4,5 hingga 4,75%. Hal ini turut menandakan adanya perlambatan dibandingkan kenaikan sebesar 50 hingga 75 basis poin di beberapa pertemuan sebelumnya. Terlepas dari kenaikan yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell turut mengindikasikan adanya potensi kenaikan suku bunga yang serupa ke depannya, setidaknya 2 kali lagi, serta menekankan bahwa suku bunga mungkin akan perlu dipertahankan di level yang restriktif untuk sementara waktu. Hal ini turut ditekankan oleh The Fed demi mencapai target inflasi rata-rata di level 2%. Sementara keputusan suku bunga sejalan dengan antisipasi pasar, data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang meningkat cukup jauh di atas ekspektasi pasar turut mendorong adanya kekhawatiran pada pelaku pasar. Pada Jumat lalu, Amerika Serikat melaporkan penambahan tenaga kerja sebanyak 517.000 sepanjang bulan Januari lalu, meningkat dari bulan sebelumnya di 223.000 dan berada jauh lebih tinggi dari ekspektasi analis di 189.000. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran pun bergerak turun ke level 3,4%, lebih rendah dari ekspektasi di 3,6%. Data ini turut menunjukkan pasar ketenagakerjaan Amerika Serikat yang relatif kuat di tengah-tengah kondisi makroekonomi yang menantang. Namun, dengan pasar tenaga kerja yang terbukti resilient, investor turut khawatir akan adanya ruang bagi The Fed untuk dapat bergerak lebih agresif demi menurunkan level inflasi. Terlepas demikian, pasar saham Amerika Serikat ditutup menguat sepanjang minggu lalu, dengan indeks S&P 500 naik 1,62% dan indeks Nasdaq naik 3,31%. Sementara di pasar obligasi, imbal hasil US Treasuries acuan 10 tahun berbalik ke level 3,52% pada akhir minggu lalu, di mana sebelumnya sempat turun hingga level 3,39%. Beralih ke pasar domestik, IHSG bergerak cukup volatile pekan lalu, dengan indeks yang menguat tipis 0,18% dan ditutup di level 6.911. Di pasar obligasi, imbal hasil acuan 10 tahun berhasil ditutup turun dari level 6,74% ke level 6,54%, dengan rupiah menguat 0,61% ke level 14.893 di akhir pekan. Penguatan pada pasar keuangan Indonesia turut didorong oleh arus dana masuk dari investor asing, serta beberapa rilis data ekonomi dari dalam negeri yang positif. Minggu ini, fokus investor berpusat pada rilis data PDB Indonesia dan juga hasil cadangan devisa per bulan Januari. Secara tahunan, PDB Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 5,31% sepanjang tahun 2022, lebih tinggi dari ekspektasi pasar dan juga tahun sebelumnya yang sebesar 3,69%. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri ini turut didorong oleh meningkatnya konsumsi dalam negeri, seiring dengan membaiknya mobilitas masyarakat akibat penurunan kasus COVID-19 dan penghapusan PPKM. Menambah kabar baik, cadangan devisa Indonesia tercatat naik ke level 139,4 miliar US dollar, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor. Tampaknya, rilisan data ekonomi yang baik minggu ini menguatkan kenyataan bahwa kondisi makro Indonesia tetap melanjutkan pemulihan. Terlepas itu, fokus investor akan tetap tertuju pada pertemuan Bank Indonesia pada tanggal 15 hingga 16 Februari mendatang, di mana Peri Warjio memberikan sinyal bahwa Bank Sentral mungkin telah berada pada akhir siklus kenaikan suku bunganya,
Mengingat kenaikan kumulatif sebesar 225 basis point sejak Agustus 2022 lalu. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mendapatkan update terkait pasar terkini, jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe. Saya Nata Hendriwijaya, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TITB.